Sudah kenal kan sama saya? Kalau belum kenal nih berarti gak memperhatikan opening tadi nih. Walaupun menurut saya cepet banget sih ya, tapi harusnya tetap kebaca sih namanya. Gimana kalau sebelum kita masuk ke materi, saya mau merepresentasikan kegiatan sehari-hari saya dulu. Jangan lupa tonton ya, jangan di skip. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat representasi saya mengenai kehidupan saya sehari-hari, maka di video selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum ketenagakerjaan. Nah, poin pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan. Karena pada dasarnya sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai hukum ketenagakerjaan, sebaiknya kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian itu sendiri dari hukum ketenagakerjaan. Nah, pengertian ini terletak dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, memasuki poin kedua, mengenai tujuan hukum ketenagakerjaan, di mana hukum ketenagakerjaan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa akan saya sampaikan di slide berikutnya. Tujuan hukum ketenagakerjaan itu sendiri dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ini ada 4 poin. Poin pertama yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Dan poin kedua yaitu mewujudkan pemerataan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Poin ketiga yaitu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan untuk yang poin terakhir ini, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta keluarganya. Setelah kita mengetahui pengertian serta tujuan dari hukum ketenagakerjaan, tentu kita harus mengetahui apa saja sih sumber-sumber dari hukum ketenagakerjaan tersebut. Nah, poin ketiga ini kita akan membahas sumber-sumber hukum ketenagakerjaan. Nah, hukum ketenagakerjaan itu memiliki dua sumber. Yang pertama yaitu sumber hukum tertulis. Nah, menurut Profesor Iman Supomo, sumber hukum yang tertulis itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu undang-undang. Yang kedua, peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu seperti contohnya peraturan pemerintah. Dan yang ketiga itu putusan pengadilan hubungan industrial. Yang keempat yaitu perjanjian, serta yang terakhir yaitu traktat atau konvensi. Nah, sumber hukum yang kedua ini adalah sumber hukum yang tidak tertulis. Nah, tadi kan ada yang tertulis, otomatis ada yang tidak tertulis. Nah, sumber hukum yang tidak tertulis ini yaitu sumber hukum yang bersumberkan dari kebiasaan. Kebiasaan tersebut tumbuh setelah Perang Dunia Kedua dengan alasan karena yang pertama, pembentukan undang-undang atau peraturan pemburuan tidak dapat dilakukan secepat perkembangan permasalahan perburuhan yang harus diatur. Yang kedua yaitu peraturan dari zaman Hindia Belanda dirasa
sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia. Nah, untuk slide ini saya akan membahas mengenai hubungan kerja. Kita tadi sudah mempelajari beberapa dasar-dasar mengenai hukum ketenaga kerjaan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin hubungan kerja, di mana hubungan kerja ini memiliki artian bahwa hubungan antara pekerja serta pengusaha, di antara pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Nah, untuk hubungan kerja ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama perjanjian kerja, yang kedua perjanjian pemborongan, dan yang ketiga perjanjian kerjasama, serta yang terakhir adalah peraturan perusahaan. Nah, setelah kita mempelajari beberapa hubungan kerja tadi dipilah-pilah menjadi 4 poin, saya akan mengambil salah satu poin dari hubungan kerja tersebut. Di sini saya akan memilih perjanjian kerja, yang mana halnya saya sudah memiliki suatu pekerjaan sehingga saya juga pernah melakukan tindakan perjanjian kerja tersebut. Nah, di dalam perjanjian kerja ini memiliki definisi bahwa perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Nah, untuk bentuk sendiri dari perjanjian kerja itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tertulis, yang mana halnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua itu secara lisan, di mana dilakukan secara spontan atau hanya lewat pembicaraan. Dan untuk syarat perjanjian kerja itu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Poin yang kedua yaitu memuat nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Poin yang ketiga yaitu jabatan, serta jenis pekerjaan. Poin yang keempat yaitu tempat pekerjaan. Poin yang kelima, besarnya upah dan cara pembayaran. Poin yang keenam, hak serta kewajiban pengusaha dan pekerja. Poin yang ketujuh yaitu mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja yang telah dibuat tadi. Poin yang kedelapan yaitu tempat serta tanggal perjanjian kerja tersebut dibuat. Di manakah tempat serta perjanjian tersebut dibuat? Dan poin yang ke-9 yaitu mengenai tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja tersebut. Dikarenakan dalam sebuah perjanjian kerja itu harus dengan persetujuan dua belah pihak, maka harus tertera tanda tangan antara kedua belah pihak. Dan untuk macam perjanjian kerja itu ada dua. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, atau juga sering disebut kontrak kerja yang dibuat atas dasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Dan untuk dasar pembuatan perjanjian kerja sendiri, yaitu ada 4 poin. Yang itu poin pertama yaitu mengenai kesepakatan kedua belah pihak. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa suatu perjanjian kerja harus melibatkan kedua belah pihak, di mana harus menyetujui perjanjian tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan, kecakapan melakukan perbuatan hukum, di mana umur dari pembuat perjanjian tersebut harus lebih dari 18 tahun. Dan yang ketiga yaitu ada pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang keempat yaitu pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan. Yang pertama ketertiban umum, yang kedua kesusilaan, yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti video representasi saya tadi, saya kan juga bekerja dalam bidang kenotariatan, di mana halnya di situ saya untuk perjanjiannya saya
tidak menggunakan perjanjian tertulis, melainkan menggunakan perjanjian lisan. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.